Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kayak gini ya kan. Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dino Sofian. Macam YouTuber banget aku kayak gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Nah, baru aja kemarin kita jumpa. Sekarang udah jumpa lagi. Tapi kali ini ada yang lain nih. Kita temanya adalah belajar sambil mengenal sejarah dan budaya. Di mana kita? Yuk, ikutin terus. Nah, kali ini kita sedang berada di Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Museum ini baru diresmikan pada 10 Desember tahun 2016 lalu. Dan kabarnya, museum ini berdiri karena inisiatif dari seorang tokoh perkebunan Indonesia yang bernama Sojai Kartasasmita. Dari segi bangunannya, museum ini menggunakan struktur peninggalan sejarah bernama Gedung Aglimene Vereniging van Robbersplanters ter Oostkust van Sumatera atau disingkat dengan AVROS. Didirikannya perkebunan ini di Sumatera Utara bukan tanpa alasan. Perkebunan yang ada di Indonesia yang terkenal produknya yang terbaik itu ada di Sumatera Utara. Perkebunan di Sumatera Utara juga dikenal sebagai perkebunan dengan desain pertama yang ada di Indonesia. Nah, hal itu tentunya tidak lepas dari konsep ekonomi pertanian. Emang ilmu ekonomi belajar pertanian? Oh iya dong, pastinya. Ilmu ekonomi pertanian merupakan cabang ilmu yang relatif baru. Bila ilmu ekonomi modern dianggap lahir bersamaan dengan penerbitan karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776 di Inggris, ilmu ekonomi pertanian baru dicetuskan untuk pertama kalinya pada awal abad ke-20. Tepatnya setelah terjadi depresi pertanian di Amerika pada tahun 1890. Dari ilustrasi historis tersebut, bisa kita peroleh dua gambaran utama, ialah bahwa ilmu ekonomi pertanian baru bersumber pada dua jenis cabang ilmu, yaitu ilmu pertanian atau usaha tani dan juga ilmu ekonomi. Dengan demikian, saat makna konseptual ilmu ekonomi pertanian dipertanyakan, ada beberapa alternatif jawaban. Salah satu jawaban yang paling sering dilontarkan adalah bahwa ekonomi pertanian merupakan aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi di bidang pertanian. Secara umum, pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan juga serat, bahan baku industri, maupun sumber bioenergi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Padahal, jauh lebih luas daripada itu. Ilmu pertanian mencakup sektor mulai dari pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pembudidayaan, dan juga lain sebagainya. Berdirinya bangunan ini saya rasa sudah cukup menjadi bukti betapa pentingnya peran pertanian dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan perkembangannya, ekonomi pertanian terdiri dari beberapa jenis, yaitu Yang pertama, pertanian yang dilakukan hanya dengan mengambil atau mengumpulkan hasil alam tanpa upaya reproduksi. Biasanya, pertanian semacam ini meliputi sektor perikanan dan juga ekstraksi hasil dari laut. kedua, pertanian generatif yang mana memerlukan bantuan seperti pembibitan, pengolahan, pemeliharaan, dan juga bantuan pengolahan agronomis yang lainnya. Pada saat itu, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan juga komoditas pertanian yang lainnya, seperti kopi, rempah-rempah, buah pala, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, pertanian yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, ini masuk kepada pertanian generatif, yang mana memerlukan bantuan seperti pembibitan dan juga lainnya. Salah satu produk perkebunan Nusantara pada masa lampau adalah minyak sawit. Minyak sawit merupakan satu-satunya komoditi non-migas Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam pencaturan minyak nabati dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu penghasil yang terbesarnya. Keunggulan minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya adalah produktivitas yang tinggi dan juga hemat penggunaan lahan. Sehingga
berpeluang untuk memenuhi dan juga mengisi tambahan permintaan yang ada di dunia. Dari sisi ekonomis, pertanian juga memiliki pembagian, yaitu yang pertama, pertanian subsisten. Pertanian subsisten adalah sebuah pertanian yang tidak adanya akses menuju pasar. Jadi, hasil dari jenis pertanian ini biasanya hanya dikonsumsi untuk kebutuhan pribadi dan juga keluarga. Biasanya orang-orang menanam cabai, menanam bayam, dan lain sebagainya untuk masak keperluan sehari-hari di rumahnya. Terus ada juga yang kedua, yaitu pertanian komersial. Nah, jenis pertanian inilah yang digunakan oleh perkebunan Nusantara dari mulai masa kolonialisme dahulu sampai dengan sekarang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar alias dijual kembali dan juga menghasilkan sejumlah uang. Masuk kepada persoalan ekonomi pertanian. Jadi, ada beberapa permasalahan pembangunan ekonomi pertanian dalam negeri. Antara lain, yang pertama, itu adanya penurunan kualitas dan juga kuantitas sumber daya lahan pertanian. Dari segi kualitas, faktanya, lahan dan pertanian kita sudah mengalami degradasi yang luar biasa dari sisi kesuburannya akibat dari pemakaian pupuk anorganik. Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting, namun minim, ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia, yaitu sebesar 7.230.183 hektar, jumlah airnya hanya sebesar 11%, atau hanya sebesar 797.971 hektar yang berasal dari waduk. Sementara 89%-nya itu berasal dari non-waduk. Terus adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Selanjutnya, itu ada muncul dari terbatasnya akses layanan usaha, terutama di permodalan. Selanjutnya, itu adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil keuntungan yang sudah terlalu besar dari hasil penjualan. Bukti pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian suatu bangsa itu telah diteliti oleh mahasiswa asal Universitas Quality Bersagi, yang mana hasil penelitiannya telah diterbitkan di e-Jurnal Wiraraja. Hasil penelitian dari peneliti tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor yang berperan penting bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Simalungun. Total luas wilayah perkebunan dan juga pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun itu mencapai 366.960 km persegi. Sektor pertanian merupakan lokomotif pembangunan perekonomian Kabupaten Simalungun. Ini terlihat dari komposisi pendapatan domestik regional bruto atau PDRB pada tahun 2019, di mana lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,67% terhadap perekonomian Kabupaten Simalungun. Distribusi produk domestik regional bruto Kabupaten Simalungun atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha tahun 2015 sampai dengan 2019 juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah nilai produk domestik regional bruto atau PDRB dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Jika dilihat dari PDRB Kabupaten Simalungun pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Adapun komoditas sektor pertanian hortikultura, tanaman dan juga sayuran yang memberikan kontribusi terbesar yaitu tanaman kubis dengan luas panen mencapai 2.406 hektar atau sebanyak 21,50%. Dari tanaman pangan yaitu ada sawah dan kelapa sawit, itu merupakan komoditas perkebunan dengan produk tertinggi mencapai 555.551 ton atau sebanyak 97,76%. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya hasil pertanian di Indonesia membawa dampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, apalagi di sebuah negara. Untuk itu, mari sama-sama kita jaga hasil tani di tanah Indonesia. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.